bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh dahsyat Tuhan. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji sembah dan puji kami puji Engkau. Sembah dan puji nuitamu, Yesus Tuhan sembah Tuhan. Sembah dan puji nuitamu, sembah dan puji nuitamu, sembah dan puji nuitamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Amin. Kami tinggikan Engkau. Sembah dan puji nuitamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Amin. Sembah dan puji nuitamu,
kedua tanganmu, sembah, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, katakan selama Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat tanganmu, sing. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, katakan selamanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, katakan selamanya Kau ajaib bagiku, ya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat saja katakan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Selamanya Kau ajaib. Ku sembah, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat. Ku sembah, amin. Angkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau tidak pernah berubah. We worship you, Lord. Amin. Amin. Tidak terbilang kebaikan Tuhan, tidak terukur kasih sayang Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya ingin bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kau ajaib, selamanya Kau hebat dalam hidup kami. Amin. 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 Selamanya Kau ajaib. Kau hebat Tuhan.
Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, 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 Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Angkat kedua tanganmu, let's sing. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Dia selalu baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan Tuhan baik, baik bagiku. Dia selalu baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan, mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku. Selamanya Kau baik, selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Bapa. Kebaikan-Mu tidak akan pernah habis demi nama Yesus. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Hanya orang yang pernah mengalami kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan akan tahu untuk datang dan bersyukur kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Hanya orang yang pernah disentuh hatinya oleh cintanya Tuhan yang tidak akan tahan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Oh, Dia selalu baik. Bahkan ketika kelihatannya kurang baik, Dia selalu baik. Katakan bersama-sama, Tuhan sangat baik. Amin. Apa yang kita ucapkan, kita ungkapkan kepada Tuhan.
Tidak ada yang bisa mengubahnya. Lord, you are so good. Kau sangat baik. Kami nyanyikan itu. Kami bawa pujian kami hari ini kepadamu Tuhan. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia sangat baik. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima kemuliaan, kemuliaan hanya
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang sangat baik, Kau yang sungguh baik, terima kasih Bapa, terima kasih kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis, tak pernah terlambat. Kasih-Mu, pertolongan-Mu, kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat hatimu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tak pernah tertidur, tak pernah terlena. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus. Sampai kapan di sepanjang umurku? Mari angkat tanganmu, katakan, nyatakan. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus. Di sepanjang umurku, tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Dia selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus. Di sepanjang umurku.
Kebaikan-Mu tidak pernah habis. Kesetiaan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. We worship You Lord. Haleluya. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah buat. Terlalu baik, terlalu ajaib Engkau. Amin. Haleluya. Kau jadikan hidupku berarti. Lord, You are so good. Sangat baik. Amin. Amin. Tidak terbilang semua kebaikan-Mu. Tidak terukur Tuhan. Tidak bisa kami bayangkan, bandingkan dengan apapun. Amin. 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 You are so baik. Sangat baik Engkau Bapa. Kami nyanyikan Engkau. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk semua yang Dia buat. Kami nyanyikan nama Yesus yang sangat baik Selamanya, selamanya Tuhan Kau baik. Mari
kami bersyukur Tuhan untuk kedahsyatan-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan Amin. kuasa-Mu yang Kau nyatakan atas kami Tuhan hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidupan kami. Itu yang kami ingin selalu katakan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih kalau kami ada hari ini semua karena Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Dan kasih-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau gak pernah tertidur Tuhan, Engkau selalu ada memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan siang ini. Berbicaralah buat kami. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh bersama-sama kembali pada siang hari ini untuk beribadah. Dan saya percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia akan mendengar dan menjawab seruan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah tentang hidup adalah pilihan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita akan baca pada siang hari ini dari Keluaran 30 ayat 19 sampai ke 20. Keluaran 30 ayat 19 sampai ke 20. Di mana firman Tuhan berkata demikian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, firman yang kita baca pada hari ini, di mana ketika Musa berkata kepada bangsa Israel untuk mereka tetap memilih Saudaraku, apa yang mereka harus pilih, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Karena Musa berkata kepada bangsa Israel ini, supaya mereka tetap memegang teguh, saudaraku, kepada apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan. Yaitu untuk mereka mengasihi Tuhan. Allah mereka mendengarkan suaranya, taat, saudaraku, kepadanya, saudaraku, dan setia. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Untuk bangsa Israel ini tetap, saudaraku, mengambil pilihan dalam hidupnya. Untuk tetap percaya dan taat dan setia kepada Tuhan. Karena bangsa Israel ini sudah terlalu banyak sebenarnya. Tuhan melakukan kebaikan. Menyertai keluar dari Mesir dalam perjalanan padang gurun, saudaraku. Tuhan selalu menyertai, memenuhi semua kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan kasih tiang api, saudaraku, supaya mereka malam gak kedinginan. Tuhan kasih tiang awan, kalau siang hari mereka gak kepanasan. Lihat Tuhan memperhatikan, menyertai mereka, memimpin langkah hidup mereka. Tapi saudara lihat banyak kali mereka menyakiti, mengecewakan Tuhan.
Dan akhirnya Tuhan berkata, Tuhan ingin supaya bangsa ini untuk tetap setia, mengasihi Dia, taat kepada Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan juga ingin kita mengambil sebuah pilihan dalam kehidupan ini. Kehidupan atau kematian, berkat ataupun kutuk. Karena di dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu Saudaraku, kita ini bertemu dengan banyak sekali pilihan. Di mana keputusan kita ini saudaraku akan menentukan langkah kita selanjutnya. Bahkan saudara lihat ketika kita bangun pagi aja, kita sudah harus membuat sebuah pilihan. Untuk kita memulainya dengan saat teduh, atau kita buka HP kita. Kita buka WhatsApp, ada berita apa? Kita lihat TV, kita ingin dengar ada berita apa. Bapak Ibu Saudaraku, kita membuka media sosial ketika kita ingin melihat sesuatu apa yang terjadi hari ini. Tapi kita lupa yang sebenarnya pilihan yang paling utama adalah apa saudaraku? Mencari Tuhan, bersaat teduh, menyembah Dia, berdoa, merenungkan firman. Itu yang sebenarnya paling utama. Tapi banyak orang saudaraku menyepelekan hari ini. Mereka memulainya harinya dengan buka WhatsApp. Dan tanpa sadari mereka mulai saudaraku berkomunikasi lewat WhatsApp. Mereka lupa sebenarnya harusnya mereka berkomunikasi dengan Tuhan lebih dulu. Bahkan mereka melakukan banyak sekali urusan mereka lupa siapa sumber hidup mereka. Siapa yang memimpin mengatur hidup mereka. Mereka lupa. Mereka pikir diri mereka bisa menyelesaikan persoalannya. Maka mereka lupa saudaraku. Dan mereka salah memilih keputusan yang salah. Bukan memulainya dengan Tuhan. Tapi saudaraku dengan apa? Mengandalkan kekuatannya. Mereka berharap ada berita-berita yang membuat mereka saudaraku mendapatkan jalan keluar atau solusi. Tapi saya mau katakan ketika engkau memulai semuanya saudaraku bukan dengan memulainya dengan Tuhan. Tapi yang saya katakan tadi saudara mulai mencari berita, informasi dunia ini. Saya mau katakan saudara akan mendapatkan sesuatu yang bukannya mendatangkan kebaikan. Tapi mendapatkan hal yang buruk, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran karena berita-berita dunia ini. Yang membuat kita saudaraku akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian akan apa yang kita akan jalani hari ini. Kita mulai panik, kita mulai bingung apa yang harus aku kerjakan hari ini. Aku melihat bisnis hari ini mulai keadaan mulai susah sulit. Banyakkan hal-hal tekanan-tekanan yang luar biasa. Saudara mulai khawatir, saudara mulai takut, saudara mulai kehilangan harapan. Dan saudara tidak ada semangat lagi untuk berjuang. Bahkan banyak-banyak berita dunia ini yang kita dengar sangat menakutkan. Peperangan, krisis di mana-mana. Dan kalau kita tidak memulai dengan Tuhan, kita akan goyah saudaraku. Kita akan lemah. Kita akan saudaraku mengalami kekalahan demi kekalahan. Tetapi ketika kau ambil pilihan. Seperti yang tadi Musa katakan. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Jadi saudara kalau kau memulai dengan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Kehidupan bukan hanya cuma nafas. Tapi saudara akan lihat sebuah kehidupan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Di dalam kehidupan keluarga kita, kesehatan, pekerjaan usaha. Saudara akan lihat semuanya itu saudaraku. Saudara akan rasakan bahwa semuanya itu sepertinya saudaraku. Sekalipun dalam keadaan tidak baik. Tapi saudara akan merasakan ketenangan. Saudara akan merasakan kedamaian. Saudara akan merasakan kebahagiaan. Saudara akan mengalami sukacita. Saudara mendapatkan sebuah kepastian. Bahwa bersama Tuhan aku akan berhasil. Bersama Tuhan aku sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan salah memilih. Jadi dalam hidup ini pasti banyak pilihan. Kita selesai saat teduh, kita mau makan aja kita harus memilih. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam saudaraku setiap pilihan yang kita buat saudaraku ada konsekuensinya, ada akibatnya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih. Baik itu dalam memilih pertemanan saudaraku. Ya kan kita harus hati-hati siapa teman yang baik. Banyak hari-hari ini saudaraku
Teman itu saudaraku seperti serigala berbulu domba. Ya kan? Kelihatannya suci, kudus, waduh luar biasa. Tapi nggak taunya dia serigala saudaraku. Ya kan? Dia bisa menerkam kita, menghancurkan kita. Maka itu kita harus dekat dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan beri kita kepekaan. Siapa teman yang bisa kita ajak saudaraku? Berbisnis, berteman, bergaul. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, kalau engkau memilih Tuhan, maka saya percaya engkau akan mendapatkan pemeliharaan, penyertaannya. Engkau akan semakin peka, ini teman bisa nggak diajak bisnis? Bisa nggak diajak kerjasama? Tuhan sendiri akan berbicara dalam hati kita. Dia akan memberikan kita saudaraku ketenangan, kedamaian. Kalau memang itu orang daripada Tuhan. Yang akan Tuhan pakai untuk saudaraku menjadi berkat buat kita. Kalau enggak Tuhan akan buat kita tidak ada damai. Saudara harus ambil pilih yang tepat. Saudara harus berani berkata tidak. Dalam hidup ini Bapak Ibu saudaraku, kita enggak bisa abu-abu. Amin. Ikut Tuhan enggak bisa abu-abu. Hitam atau putih. Ya kan? Jadi saudara harus ngomong ya atau tidak. Ikut Tuhan harus berani berkata ya, harus berkata tidak. Itu yang harus kita lakukan. Pilihan yang itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudaraku. Karena saudara tahu saya katakan tadi, ada konsekuensinya, akibatnya dari atas apa yang kita pilih. Keputusan yang kita buat, saudara ada akibatnya. Maka itu harus hati-hati sekali hari ini. Untuk kita benar-benar Bapak Ibu saudaraku, untuk memilih saudaraku. Bukan memilih dosa, tapi harus memilih kebenaran. Kita nggak bisa saudaraku. Dalam satu tempat, saudaraku. Ikut Tuhan, juga bermain-main dengan dosa. Nggak bisa. Kita harus berkata tidak, kita harus tinggalkan dosa. Dan kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Nggak bisa abu-abu. Kita harus benar-benar kalau kita ingin hidup dalam berkat. Saudara harus bisa memisahkan diri dari dosa. Saudara harus bisa berkata tidak terhadap dosa. Itu sekalipun resikonya saudaraku. Orang akan meninggalkan kita. Kita dianggap aneh. Tapi saya percaya keputusan kita itu tepat. Lebih baik saudaraku kita bersama-sama dengan Tuhan. Daripada tinggal bersama-sama orang berdosa. Itu akan menghancurkan, membinasakan kita. Biarlah kita selalu hidup dalam Tuhan. Bukan kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang saudaraku. Yang belum mengenal Tuhan, bukan. Tapi kita tidak bisa hidup seperti mereka. Amin. Kita tidak bisa hidup, saudaraku, kompromi seperti mereka. Kita harus berani berkata tidak dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, kalau kita mau ikut Tuhan, saudaraku, kalau kita mau berjalan ambil pilihannya untuk memperoleh kehidupan dan berkat Tuhan itu, maka Bapak Ibu saudaraku, ketika engkau berjalan dalam kebenaran itu, ada proses dan proses itu memang menyakitkan. Proses itu benar-benar saudaraku membuat barangkali kita nggak nyaman. Tetapi proses itu membentuk kita menjadi saudaraku orang Kristen yang berkualitas. Iman kita menjadi berkualitas. Amin. Dan saya percaya ketika kita memiliki iman yang berkualitas, kita akan jadi orang-orang yang kuat, teguh dan bisa berkata tidak atas semua tawan dosa. Dan kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Maka itu Tuhan berkata untuk setiap orang yang mau memilih mengikuti Dia. Firman Tuhan berkata Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi ada dua hal yang Tuhan inginkan untuk kalau kita memilih mengikuti Dia. Yang pertama, menyangkal diri. Artinya saudaraku, mengesampingkan keinginan pribadi untuk mengutamakan kehendak Allah. Jadi kita harus saudaraku, menyampingkan semua keinginan daging kita. Menyampingkan semua apa yang kita mau. Kalau memang Tuhan gak suka saudaraku, sekalipun kita suka, kita harus berkata, aku mau tetap ikut Engkau Tuhan. Sekalipun barangkali Tuhan katakan tidak suka. Kita suka, kita harus berkata apa tadi?
ikut Tuhan, ikut kehendaknya. Suka-sukamu Tuhan. Kalau barangkali saudaraku, hari ini Tuhan suka, tapi kita nggak suka. Kita tetap jadikan kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku, biar kehendak Tuhan aja. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, itu aja yang kita mau lakukan. Amin. Jadi bukan lagi apa yang jadi keinginan kita. Kalau itu mendukakan Tuhan, jangan lakukan. Amin. Kalau itu hanya menyenangkan teman kita, hanya menyenangkan partner kita, menyenangkan orang-orang sekitar kita, saudaraku. Lebih baik, saudaraku, kita berkata tidak. Tapi biarlah Tuhan, aku mau menyenangkanmu, menyukakan engkau. Apapun yang ku alami, aku tetap mau suka, menyukakan hatimu. Seperti ada lagu apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan, suka-sukamu Tuhan. Katakan pada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita cuma katakan, aku mau menyukakan Engkau Tuhan. Pokoknya yang penting Engkau suka Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saudaraku, ketika kita menyukakan hati Tuhan, maka kau akan terima kehidupan dan berkat Tuhan. Sering percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku, dikatakan tadi bukannya menyangkal diri, tapi memikul salib. Berarti apa? Adalah siap menanggung kesulitan penderitaan yang karena kita hadapi, karena iman kita kepada Yesus. Saudaraku, ketika kita memilih mengikuti Yesus, kita memilih saudaraku, saya katakan tadi, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudaraku, kita akan mengalami proses, tantangan, penderitaan. Barangkali orang gak mau lagi kerja sama kita, meninggalkan kita. Tapi percayalah, Tuhan sumber berkat kita. Dia akan memberkati kita, tidak akan pernah melantarkan kita. Amin. Dia pasti mencukupkan kita. Partner bisnis kita barangkali sudah meninggalkan kita. Karena kita nggak mau kompromi dengan mereka. Mereka berkata, yuk kita lakukan hal ini. Menipu, melakukan hal yang curang. Kita berkata tidak, kita ditinggalkan nggak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan turun tangan, Dia memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Percaya Bapak Ibu, percaya. Ketika kita tidak kompromi dengan dosa, saudara akan lihat kebahagiaan luar biasa. Banyak Bapak Ibu saudaraku, orang sulit mengambil keputusan untuk berkata tidak. Apalagi ketika saudaraku, mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi. Mereka punya masalah dalam hubungan rumah tangga dengan pasangan. Mereka barangkali sedang mengalami sakit di dalam tubuhnya. Dan mereka melihat Tuhan tidak menjawab doa mereka. Sepertinya Tuhan meninggalkan, tapi sebenarnya Tuhan gak pernah meninggalkan. Dia selalu memperhatikan kita Bapak Ibu saudaraku. Karena Dia tahu kita membutuhkan Dia. Bukan Dia gak mau turun tangan. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Dia adalah dosa. Maka itu saya mau katakan hari ini. Saudaraku, kita harus berani berkata tidak. Kadang-kadang saya katakan masalah ekonomi membuat kita salah. Kadang-kadang mengambil keputusan yang salah. Kita pikir dengan berjudi, saudaraku, kita akan dapetin keuntungan. Tapi saya mau katakan judi itu adalah sebuah kebohongan belaka yang akan menghancurkan hidup kita. Saudara lihat mana ada orang berjudi bisa kaya raya? Nggak ada. Itu hanya permainan bandar saja. Saudara lihat kemarin ada berita orang ditangkap. Dia katakan, apa kamu menang dalam setiap permain judi? Enggak. Kenapa kamu menang? Karena memang saya dipasang, saya dibayar untuk kelihatan menang. Supaya begitu banyak orang tertarik. Bayangkan itu sebuah tipuan. Gak ada, saya lihat banyak orang berjudi, saudaraku. Saya pernah waktu itu saya ada di Singapura. Ya kan, waktu di Singapura itu ada apa tempat di Marine.
Marine kayak makanan apa namanya itu? Marina Bay gitu saudaraku. Iya. Dan waktu itu saya lagi di hotel itu nginep, kemudian saya diajak untuk lihat tempat itu. Saya lihat tempat judi itu saudaraku. Saya nggak main judi saudaraku. Saya cuma lihat, waduh, saya lihat ada ibu-ibu saudaraku orang Indonesia. Itu jam 6 pagi saudaraku. Masih pakai daster saudaraku. Pegang duit gini. Main judi kalah. Itu mainnya nggak dikit. Itu paling duit yang paling besar itu saya lihat itu. Nilainya di ibu itu main. Dia gini. Nggak menang-menang. Waktu saya di Las Vegas, Bapak Ibu Saudaraku, saya diajak Las Vegas. Saya nggak main judi situ, saya nggak. Jadi saudara saya yakinkan Bapak Ibu Saudaraku, saya pendeta, saya nggak dapat untungan dari judi. Saya pikir saya main Las Vegas. Saudaraku, waktu saya Las Vegas, saya lihat itu oma-oma saudaraku, udah pakai kursi roda, saudaraku, itu pakai selang. Main judi, krok. Sebentar lagi mau mati, tinggal nunggu saudara. Bukan ngurangi dosa, nambah dosa saudaraku. Bayangin, gak untung-untung, cuma gitu aja dari pagi. Saya tanya, iya setiap hari lakukan hal itu. Untuk cari hiburan. Cari hiburan itu kan daripada buang-buang uang saudaraku di kasino. Kasih aja buat gereja, benar kan? Buat pekerjaan Tuhan daripada ngabisin kayak gitu kan. Udah gak ada berkatnya, kutuk yang dapat. Saya lihat, saya ditunjukin sama teman saya. Lihat tuh Pak, di sini ini katakan. Kalau orang-orang yang punya duit, itu dijemput naik pesawat. Wah dikasih hotel, kasih limusin. Saya duduk di limusin itu saudaraku. Cuma duduk loh saudaraku. Waktu itu di depan kasino itu. Terus saya bilang, lihat gini terus anak saya ngelihat. Boleh masuk? Boleh. Oh saya foto saudaraku. Wah, saya bukan bandar saudaraku. Cuma saya foto aja. Saya yakinkan di situ saya bukan bandar. Jadi saya cuma duduk aja di limusin itu. Dijemput Bapak Ibu saudara. Wah mereka main judi. Terus saya ditunjukin sama teman saya. Lihat itu pastor. Pulangnya saudaraku bawa koper kosong. Begini saudaraku. Aduh bayangin habis. Habis. Awalnya dikasih menang. Tapi akhirnya habis. Di Las Vegas itu banyak sekali saudaraku tempat perjudian. Saya mau katakan. Ketika kita kompromi dengan dosa. Akhirnya apa? Kita mengalami kehancuran. Amin. Kadang-kadang masa sulit itu membuat kita susah untuk mengambil pilihan. Kadang masa sulit ketika hubungan suami istri gak baik. Tiba-tiba ada godaan di sana. Mulai kita tertarik. Akhirnya kita jatuh dalam perselingkuhan, dalam perzinahan. Kita harus belajar seperti Yusuf. Ketika Yusuf digoda oleh Tante Potifar. Sup. Yusuf diem aja, cool sudah kamu. Sup, tante gitu. Sup, enggak tante gitu. Sup, iya tante. Nah dia lihat. Yusuf bilang apa? Iya tante, enggak. Yusuf berapa? Tidak. Dia lari dari Tante Potifar. Tapi kalau kita, saudaraku, banyak kita ini, saudaraku, kalau nggak kuat imannya, waktu dipanggil, saudaraku, enggak tante, maju ke depan, bukan lari ke belakang, maju temuin tuh dosa, iya nggak habis, sekalipun risikonya ada, Yusuf dimasukkan penjara, tapi dia memilih hal yang benar. Hari itu dia nggak melihat barangkali sesuatu yang terjadi, yang besar dalam hidupnya akan terjadi. Lihat karena kesetiaan dia dengan Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa sulit dia harus hadapi. Akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Karena Tuhan baik. Amin. Tuhan sanggup juga lakukan hal itu buat saudara. Dia akan memulihkan keadaan hidup saudara, keluarga saudara. Ketika saudara berani berkata apa? Tidak terhadap dosa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Karena hari ini banyak sekali godaan. Begitu pula anak-anak muda atau saudara yang belum memiliki pasangan hidup. Jangan salah pilih. Amin. Istri saya ngomong amin. Sudah dapat satu. Sudah ganteng ini. Enggak. Istri saya meneguhkan semuanya percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan salah pilih. Amin. Jangan saudaraku, engkau menikah, ingin mencari pasangan hidup untuk menyelesaikan persoalanmu. Yang belum terselesaikan barangkali dalam rumah tanggamu. Maupun dalam keluargamu.
Barangkali engkau melihat orang tuamu gak harmonis. Engkau mengalami tekanan yang luar biasa. Engkau mengalami barangkali dibully. Akhirnya engkau berpikir, aku mau cari teman hidup yang bisa membahagiakan aku, yang bisa memperhatikan aku. Saudara pikir pasanganmu itu yang paling tepat. Tanpa engkau bertanya lagi dengan Tuhan. Hanya engkau berpikir, aku mau cari teman hidup yang pokoknya yang bisa membuat aku tenang, bahagia. Tapi saudara akan terima akibatnya kalau saudara belum mau menyelesaikan masalah saudara sebelum kau menikah. Engkau melepaskan pengampunan. Engkau melepaskan saudaraku pengampunan buat orang-orang yang menyakiti engkau. Engkau bisa menerima lagi keluargamu dalam keadaan apapun orang tuamu. Barangkali menyakiti, mengecewa. Tapi ketika engkau bisa mengampuni mereka dan menerima mereka. Dan engkau menghormati mereka. Engkau akan mengalami damai sejahtera sukacita. Amin. Dan percayalah Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dia akan menyembuhkan keadaanmu. Dan supaya percaya kalau kau melarianin sampai dia cari itu, engkau gak akan pernah bahagia. Engkau akan menemukan, bahkan engkau akan menemukan pasangan hidup yang lebih menyakitkan hidupmu. Karena engkau menuntut mereka. Menuntut mereka, kamu harus terima aku mau kamu harus menerima aku, kamu harus baik sama aku. Akhirnya saudara dalam pernikahan hanya menuntut dan menuntut. Akhirnya terjadilah perselisihan. Dan saudara akan menjadi kacau. Amin. Jangan memilih saudaraku untuk menikah. Hanya gara-gara saudara ingin menyelesaikan masalah ekonomi. Saudara pikir, aduh aku harus menikah dengan orang yang kaya raya. Aku pasti bisa bahagia. Uang tidak bisa membuat engkau bahagia. Tapi kita perlu uang saudaraku untuk makan. Kita perlu uang untuk bayar sekolah. Kita perlu uang saudaraku untuk barangkali memenuhi kebutuhan kita. Tapi jangan jadikan uang itu saudaraku sebagai saudaraku berhala dalam kehidupan saudara. Tapi jadikan Tuhan bahwa dialah sumber kehidupan saudara. Jadi kalau engkau menikah hanya supaya Bapak Ibu saudaraku, engkau masalah ekonomimu terselesaikan. Saya mau katakan ketika engkau menikah, engkau akan dapatkan suami atau istri yang akan selalu merendahkan engkau. Akan meremehkan engkau. Engkau akan merendahkan engkau dan katakan, memang kamu nikah sama aku, kan kamu perlu uang. Jadi akhirnya gak ada rasa penghargaan sedikit pun dari pasanganmu. Bahkan keluargamu akan direndahkan. Seperti engkau menikah dengan dia seperti seorang pengemis, saudaraku. Saya mau katakan kau akan kecewa, amin. Kau akan hidup dalam kepahitan yang luar biasa. Dan kehidupanmu akan hancur. Jangan menikah supaya status sosial. Supaya aduh kalau aku menikah sama dia aku terkenal. Maka sekarang banyak kan orang kepingin nikah dengan saudaraku artis. Waduh kok artis aku terkenal. Aku jalan sama dia orang bilang iri gitu. Gitu kan. Saudaraku kita kepingin orang lain itu iri saudaraku. Ketika kita jalan dengan seorang public figure. Apalagi di YouTube terkenal, barangkali saudaraku di IG ya kan, waduh di TikTok saudaraku ya, waduh terkenal saudaraku. Kita pikir aduh kalau nikah dengan orang-orang seperti ini, aduh aku pasti bahagia, orang akan muji-muji aku. Saya mau katakan Bapak Ibu saudaraku, orang yang kelihatannya saudaraku public figure, kelihatannya kalau main film drama saudaraku, sepertinya romantis luar biasa. Kata-katanya penuh dengan cinta. Sampai kalau saudara lihat film Korea benar kan, nangis-nangis kan. Aduh seandainya aku liatin. Sampai saya lihat bingung, ada ibu rumah tangga udah kawin. Loh kok fotonya sampingnya ini saudaraku, artis Korea saudaraku. Bukan suaminya, kan bingung saya kan. Aduh saya bilang, saya bingung Bapak Ibu saudaraku. Orang sampai muja, seandainya aku nikah sama dia, seandainya udah kawin, udah punya anak, seandainya. Saudara. Itu kan bikin perselingkuhan, bener kan? Celah Bapak Ibu saudaraku. Dan banyak orang seperti itu, dia pikir kawin dengan public figure. Aduh Bapak Ibu saudara lihat, dia manusia juga. Belum tentu karakternya baik. Setelah nikah, akhirnya berantem cekcok, dihajar, dipukul. Itu saya lihat sendiri. Mereka sempat ada beberapa yang konseling sama saya.
Dia bilang dia gak seperti yang saya lihat. Maka itu kamu kenapa lihat? Gitu kan dalam hati saya. Ya kan udah tahu. Lihat itu Pak Gem ini loh, keren. Wes, enggak apa-apa. Lihat fisik itu enggak apa-apa. Cantik sama ganteng itu relatif, ya kan. Orang sampai berkata sama saya gini, Pak Gem kalau dari depan sempurna, kalau dari samping, waduh minta ampun. Waduh benar-benar saudaraku. Kelihatannya bulatnya ini kelihatan banget. One pack-nya kelihatan. Kalau gini kayaknya six pack. Enggak juga ya. Bapak Ibu saudara kelihatannya barangkali orang itu begitu meyakinkan secara fisik semuanya. Tapi kalau dia enggak takut akan Tuhan, jangan pernah pilih. Amin. Bahkan Bapak Ibu saudaraku sekalipun dia orang Kristen, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Yang tepat enggak Tuhan? Siapa yang tepat? Supaya Tuhan memilihkan yang tepat. Bapak. Karena dalam pernikahan itu bukan akhir dari sebuah pacaran. Yang endingnya seperti film The End. Wah, ya kan seperti naik kapal apa namanya itu, Titanic. Setelah kawin masuk angin, saudaraku, benar kan? Wah itu angin, ucapan-ucapan itu saudaraku. Itu bikin hati yang sakit. Jadi saya mau katakan, pernikahan bukan akhir ya, tapi itu mulai sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Sebuah proses pembentukan dua menjadi satu. Dua pribadi, dua karakter yang berbeda. Dua pribadi saudaraku dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Dengan budaya yang berbeda, status sosial yang berbeda. Bapak Ibu saudara ketika menjadi satu, disitulah proses pembentukan. Mulai terjadinya gesekan. Sepertinya saling menyakitkan. Tapi kalau kita tahu tujuan dari pernikahan itu pembentukan karakter kita. Pembentukan hidup kita untuk kita dipersatukan. Untuk kita menjadi satu, untuk kita menjadi berkat. Memang menyakitkan. Tapi kalau kita tahu bahwa pasangan hidup kita yang Tuhan kasih itu. Ada itu yang terbaik membentuk saya. Menjadikan saya lebih baik. Dan kita mau untuk mengasihi dia. Saya percaya kita akan mengalami kebahagiaan. Sudah yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi percayalah. Saya katakan tidak ada pernikahan tanpa proses. Tidak ada pernikahan tanpa pertengkaran. Pasti ada pertengkaran. Tapi pertengkaran itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita perlu dibentuk. Tapi jangan terus-terus bertengkar setiap hari. Benar kan? Kalau saudara bertengkar setiap hari, mendingan saudara ada di arena tinju. Bikin aja pertandingan tinju, saudara gak perlu nikah. Benar kan? Namanya pertengkaran itu biasa. Salah paham itu biasa. Tapi biarlah kita belajar untuk menyelesaikan dengan baik. Ya kan? Belajarlah untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi kalah itu menyelesaikan masalah. Ketika kita berani mengalah, kok satunya nadanya yang lagi tinggi, yang satunya tenang dulu. Kalau dua-duanya tinggi, pecah saudaraku. Benar kan? Kalau satunya lagi tinggi, nadanya satunya rendah aja. Satu lagi marah, satunya belajar sabar. Kadang-kadang gak tahan, gak tahu dia siapa dulu aku ya. Gitu. Sudah lupa masa lalu masih inget-inget apa aku dulu ya setan gitu kan. Mereka gak sadar setan mulai masuk gitu. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku itu sebuah proses kehidupan untuk menjadikan kita baik. Jadi saya mau katakan satu hal yang luar biasa. Sebenarnya ada satu ilustrasi bagus dalam kehidupan ini. Dalam pernikahan itu Bapak ada suami dan istri menjadi satu. Betul kan? Ini istri, ini suami gitu kan. Dan ketika anak itu hadir, seringkali anak itu posisinya di mana? Di tengah. Benar kan? Kadang-kadang kita mulai ngomong gini. Siapa anak mami? Siapa anak papi? Kesenjangan mulai jauh. Betul kan? Kita gak sadar Bapak Ibu Saudara. Ketika anak-anak mulai kuliah, mulai jauh, kita sudah gak sadar kita sudah semakin jauh. Tapi sebenarnya pernikahan itu Tuhan ingatkan saya, kalau suami dan istri ini ada dalam satu. Menjadi satu nih. Ketika anak hadir, posisinya bukan di tengah, tapi di samping kiri kanan kita. Amin. Ketika mereka nanti meninggalkan kita, udah besar nikah, kita tetap apa? Semakin apa? Semakin cinta, benar kan? Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika anak-anak menjauh, meninggalkan kita,
Cuma satu yang akan menjadi teman kita di masa tua kita. Pasangan kita. Maka itu cintai saudaraku pasanganmu. Cintai anak-anakmu. Maka engkau akan banyak saudaraku mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Barangkali engkau mengalami kegagalan dalam pernikahan. Tapi percayalah Tuhan adalah pasanganmu yang akan selalu mendampingi engkau. Menyertai engkau, merawat anak-anakmu, membesarkan anak-anakmu. Engkau tidak akan kesepian. Dia selalu ada. Kita bisa salah dalam membangun rumah tangga. Tapi percayalah Tuhan selalu ada. Amin. Kasihnya tetap ada. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, ambillah pilihan yang tepat. Jangan menikah karena seks. Saya mau katakan ini penting. Banyak orang berpikir anak muda ketika dia pacaran, pikirannya setelah nikah, ngeres aja saudara. Cuma mau berhubungan apa? Seks. Maka itu lihat banyak anak-anak pacaran, bukannya menjaga kekudusan, tapi akhirnya sudah melakukan hal yang terlarang. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat zina. Saya mau katakan, kalau engkau salah mengambil keputusan, memulai saudaraku sebelum pernikahan sebuah hubungan suami istri, itu gak sah, gak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bukan dapetin berkat, tapi kutuk. Tapi kalau engkau salah, Tuhan ampuni. Tuhan ngampunin kau. Dia Allah yang mengasihi, engkau harus berbalik. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tapi yang saya mau katakan hari jangan menikah karena seks. Karena saya mau katakan semua itu tidak bisa memuaskan. Seks itu adalah berkat daripada Tuhan. Buat hubungan suami istri saudaraku yang sudah diberkati dalam pernikahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berpikiran seks, kita akan kecewa. Karena pasangan kita belum tentu suatu saat bisa memenuhi kebutuhan hal itu. Tapi hari ini kita belajar, hanya Tuhan yang bisa membuat kita bahagia. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau orang menikah itu, waduh rasanya kalau saudara lihat bulan madu, itu sepertinya saudaraku seperti di sorga, bener kan? Tuh di pantai lari-lari, slow motion lagi, wah gitu makan aja sampai gini. Segitu saudaraku ya, itu pelan sekali gitu saudaraku. Ya kan rasanya sepertinya indah. Tapi nanti setelah saudaraku bulan madu selesai, mulai datang bulan, istri saudaraku mulai hamil, mulai saudaraku gejalanya mulai dalam keadaan gak baik. Itu hal-hal itu mulai hilang. Apalagi setelah nikah nanti ada bayar listrik, bayar telepon, bayar sekolah. Semua seks itu akhirnya saudaraku jadi nomor segini sebenarnya. Amin. Itu bukan lagi sebuah kebutuhan. Itu adalah bagian saudaraku daripada hubungan dari suami istri. Tapi itu bukan yang utama. Jadi hari ini kalau engkau hanya mencari kebahagiaan yang dalam kehidupan dan hubungan seks, kau akan kecewa. Tak biarlah engkau mempersiapkan hari-hari ini. Semua kita, kenapa saya berani berkata demikian? Supaya saya memberikan saudaraku sebuah pengajaran yang benar. Supaya saudara hidup dalam kebenaran. Supaya saudara menerima berkat bukan kutuk. Amin. Percayalah ketika engkau lakukan ini, maka akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Memang sulit melihat bagaimana pasanganku yang paling tepat. Gak gampang. Tapi ketika engkau duduk di kaki Tuhan, nyembah Dia. Percayalah, Tuhan akan tunjukkan si itu. Gitu. Pasti saudaraku, Tuhan akan pertemukan dengan caranya yang ajaib. Tuhan pertemukan saya sama istri saya ajaib banget. Bukan di tempat romantis saudaraku. Atau saudaraku di tempat-tempat pesta, bukan. Di pos hansip, bayangin. Gak terpikir oleh saya. Bayangin. Tuhan kasih pertemukan pos hansip. Kalau orang lain kan pertemuannya kan ada kan. Wah di mana, ceritanya itu, kesannya hebat banget gitu kan. Waktu saudaraku di acara pernikahan saya ketemu sama dia di pesta ini. Saya gak berani ngomong waktu itu, saya ketemu di pos hansip saudaraku. Kita berdua hanya diam, kita pokoknya Tuhan ketemukan. Kesannya kurang keren gitu di pernikahan gitu ya. Tapi itu kenyataannya gitu loh. Ya kan? Saya pun berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Saya juga butuh teman hidup waktu itu. Sekarang sampai masih butuh juga Saudaraku. Saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa Tuhan kasih teman hidup yang terbaik gitu Saudaraku. Ya kan? Banyak teman-teman saya bilang sepertinya saya itu gak laku, gagal. Pacaran gagal. Sepertinya fit. Kamu tuh kayak bayi tabung, kepolosan kata gitu. Gak laku-laku.
Tapi gak apa-apa. Orang Jawa bilang lakon itu menang keri. Jadi saudaraku, pemenang itu nanti menangnya di belakang. Jagoannya itu menang di belakang. Saya bilang tenang aja. Ketika saya lagi berdoa, Tuhan temuin ini pos satpam. Itu dia yang mendatangin saya, saudaraku. Loh, itu benar. Ini kan bagian saya yang ngomong. Jadi hak saya. Minggu lalu dia yang ngomong. Katanya saya kejar-kejar dia. Saya mau perjelas, ini bagian saya, sesi saya. Ini kan menurut versi saya, Bapak Ibu saudaraku, ya kan? Waduh, di situ dia lihat, dia bilang gini, mau pulang kemana? Wes, ke Jakarta, saya bilang. Ada. Kemudian lagi ngomong gitu, terus diajak sayang. Ya udah, naik aja ke tempat saya nginep. Aku dia ada pelayanan di Semarang gitu. Oh iya boleh, saya ikut. Disitulah dia memandang saya. Wes, hatinya hancur, saya pun hancur, saudaraku. Berbunga-bunga gitu kan. Iya kan? Hubungan mulai terjalin, ya kan? Memang waktu itu dia mau pulang, mau berangkat ke Amerika, saudara. Dia mau tinggal di Amerika. Tapi visanya ditolak, ke Eropa diterima, tapi pergi sudah pelayanan kemanapun. Ya, tapi waktu itu dia mau ke Amerika tinggal. Di situ barangkali bukan cuma hanya dia, saudaraku. Di situ cuma mau dibantu, tapi ada sesuatu yang mau dijodohkan dia di situ, saudaraku. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, kan itu pilihan kan, hidup. Nah itu pilihan, saudara. Tapi kemudian karena dia nggak dapat, dia telepon saya. Yes. Dia bilang minta tolong dibuatin visa, bisa nggak? Oh namanya cowok ganteng, oh bisa. Apa sih nggak bisa? Gitu kan. Ya kan, ya kan. Oh iya, ya ada gengsi sedikit, saudara. Bisa apa sih, bisa kecil gitu. Akhirnya saudaraku, saya berusaha untuk buat visanya. Tapi kenapa buat kok ditolak? Udah daripada lama-lama, saya bikinin visa saudaraku di RT RW, saudaraku. Jadi akhirnya supaya dia bisa nikah sama saya. Jadi saudaraku, saya urus itu, saudaraku, surat-surat nikah aja lebih bagus, saudaraku, ya kan. Ya kan? Tapi lihat, Tuhan itu luar biasa, ya kan. Ya kan, saya percaya. Akhirnya sekulkulnya wanita hancur juga di hadapan laki-laki. Aduh, ini kan sesi saya, sebagai bagian saya. Jadi saya harus melegakan diri saya. Karena waktu minggu lalu istri saya banyak yang ngomong, saya tahan, sekarang waktunya saya lepaskan. Iya, pembelaan satu sama. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, itulah sebuah pernikahan sebenarnya yang harus kita mulai dengan waktu. Memulai dengan apa? Jangan salah pilih. Cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Percaya Tuhan itu benar-benar. Pasti Tuhan kasih. Apalagi saudaraku kalau saudara ada jadi song leader. Wah itu dapat manfaatnya banyak. Untuk mencari pasangan lebih leluasa. Ya kan. Menyanyinya lagi nih. Mataku tertuju padamu. Wah mantap gitu saudaraku. Nah nyanyi. Mata-mata ya. Wah nuainya banyak. Siapa tahu dari segini banyak ada yang begini-begini saudaraku ya kan. Jadi saya mengatakan, lah itu bahaya. Maka sekolah leader song itu harus diseleksi supaya motivasinya benar ya. Jangan sampai, ya kan, pura-pura gitu. Main drum pura-pura, haleluya. Gitu, hati-hati, itu hati-hati ya. Itu hati-hati juga ya. Ya hati-hati gitu kan. Ya, saya nggak ngomong loh ya, ini cuma saya ngingetin aja hati-hati gitu kan. Ya kan. Jadi maka drumnya bukan begini. Gitu, bahaya itu saudara ya. Lah itu bahaya saudara. Menabur saudara. Mempersona itu bahaya. Gak apa-apa, Tuhan gak apa-apa. Tuhan kasih yang terbaik kok. Ya, jadi hari ini benar-benar saya mau kata pilih yang benar. Ya puji Tuhan di gereja tuh. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan bisa kasih yang terbaik. Amin. Amin. Jangan cari di pinggir jalan, kuntilanak semuanya saudara. Dracula semuanya itu, pengisap darah itu saudara.
Menderita kita nanti nikah. Nanti waktu kita nikah tekanan darah kita naik turun. Mati saudaraku cepat kita. Cari di reward, luar biasa itu. Maka itu jadi bagian keluarga reward. Amin. Jadi kalau doa saudaraku sungguh-sungguh jangan gini. Lihat-lihat mata Tuhan, oh Tuhan Yesus. Bukannya Tuhan ini jiwa-jiwa menangkan. Tuhan siapa di antara mereka yang gue bisa dapatkan ini Tuhan. Bahaya saudaraku itu doanya, doa bukan doa syafaat gitu. Aduh, motivasi hati-hati ya. Banyak orang ke gereja bukan cari Tuhan, cari jodoh. Semua lagi nyembah dia bilang gini, mana yang baru, mana yang baru, mana yang baru, mana yang baru yang belum aku lihat ini. Gitu saudaraku, bahaya. Itu kalau itu ibadah seperti itu, aduh kacau Bapak Ibu. Ya kan? Seperti saya cari di Ponhansi pun enggak, saudara maksudnya berdoa di situ lah sudah bisa dapat itu hasil yang terbaik saya katakan. Ya kan, tapi waktu istri saya enggak pakai baju hansip loh saudaraku, tapi cantik banget itu. Oh dulu masih polos saudaraku. Istri saya dulu gitu, dari atas sampai bawah putih semuanya saudaraku. Oh dia dulu benar-benar begitu. Dulu kan alirannya beda, dulu kan luar biasa. Panjangnya sampai di sini saudara bajunya. Oh karena dia dulu benar luar biasa. Jadi kalau dia jalan sampai semua disapu saudara bilang luar biasa ya. Saking polosnya saudara luar biasa. Rambutnya panjang luar biasa. Oh tapi cantiknya dapat lebih cantik sekarang saudara. Oh dulu. Dulu cantik sekarang lebih. Tambah tua tambah cantik saudara. Heran saya. Siapa dulu suaminya, ya kan? Gak perlu tarik benang, saudara. Gak perlu. Sekali-sekali tarik benang, tapi saya tarik dengan cinta. Ih, kencang. Jadi Bapak Ibu saudara aku lihat, dia tetap aja seperti gini, ya kan? Sampai di mana tadi saya lupa lah. Ya, benar kan? Kalau istri saya ditarik benang. Kalau saya tarik saudaraku benang kapal, saudaraku katanya gitu. Kurang ajar tuh orang-orang saudaraku ya. Jadi saya mau katakan hari ini Tuhan tuh kasih yang terbaik. Amin. Jadi kita yang belum mendapatkan jodoh sabar aja. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Jadi sekarang kalau ke gereja cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Motivasi dirubah. Siapa teman hidupku yang baru hari ini jauh saja. Angkat tanganmu tinggi sembah Tuhan. Sembah Tuhan, pokoknya Tuhan kasih yang terbaik. Suatu saat Tuhan akan timbulkan rasa cinta. Amin. Tuhan akan pertemukan cinta. Akhirnya. Semua harus ada cinta, tapi cinta tanpa takut akan Tuhan gak ada artinya apa-apa. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan cinta, maka aku akan datin kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita dapat mengambil pilihan yang benar? Yang pertama, mempercayai Tuhan bahwa Dia berkuasa dan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Jadi ini dengan jelas dikatakan saudaraku, bahwa apa arti hidup ini sama seperti uap yang sebentar lagi kelihatan lalu lenyap. Tapi saudaraku sebenarnya dikatakan jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan, Dia berkuasa, berdaulat atas hidup kita, atas masa depan kita, atas keluarga kita, atas perusahaan kita, atas seluruh kehidupan kita. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan pegang kendali. Amin. Ketika kau memilih Tuhan, Dia akan pegang kendali hidup kita. Ketika kau memilih Tuhan, engkau lihat pertolongan Tuhan. Ketika engkau memilih Tuhan, engkau akan alami mujizat Tuhan. Dan percayalah, apa yang kau kerjakan, kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan dipromosikan dan engkau akan hidup dengan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang selanjutnya,
Saudaraku, yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat mengambil pilihan yang benar? Melangkah berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, Mazmur 25 berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berjalan dalam apa? Kebenaran. Melangkah dalam kebenaran. Setiap hari berjalan dalam kebenaran. Sekalipun sudah ada tantangan badai, tetap aku mau berjalan dalam kebenaran. Aku mau berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Yesus Tuhan. Dan aku mau berjalan sesuai apa yang Engkau mau. Maka saudara akan lihat bahwa berkat, janji Tuhan, kehidupan itu nyata atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau katakan, aku tetap memilih-Mu Tuhan. Aku tetap mempercayai-Mu Tuhan. Aku tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Aku tetap mengasihi-Mu. Aku mau tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Aku mau tetap berjalan dalam rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Jadilah apa yang Kau mau Tuhan. Aku lebih memilih-Mu. Aku lebih memilih-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang hadir pada hari ini, Engkau menghadapi banyak tantangan, masalah, persoalan. Engkau datang dengan sakit penyakit. Engkau datang dengan persoalan rumah tangga. Engkau datang dengan masalah keuangan. Engkau datang dengan masalah bisnis pekerjaanmu. Atau kau sedang punya masalah dalam kehidupan. Anak-anak muda, engkau sedang punya masalah dengan teman hidup. Engkau punya masalah barangkali dengan masa depanmu. Dengan cita-citamu untuk lanjut sekolah. Percayalah hari ini ketika kau memilih Tuhan, mempercayai Dia bahwa Dia berdaulat, maka Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Engkau yang membutuhkan pertolongan, jawaban daripada doamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, kau lihat setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan, kau lihat penyerahan mereka kepadamu. Kau lihat Tuhan, mereka memilih Engkau. Mereka mengandalkan Engkau. Ketika mereka sulit, mereka menghadapi masalah, mereka mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan. Aku berdoa, sikara babata kandara laba babata. Haleluya, aku berdoa dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau turun tangan. Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Tuhan, memulihkan keadaan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Orang-orang mereka yang cinta yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan bisnis mereka. Berikan teman hidup yang terbaik Tuhan buat anak-anak-Mu tempat ini yang membutuhkan. Berkati mereka Tuhan dengan masa depan dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Katakan, aku terima Tuhan. Aku terima jawaban doa. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Aku mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Aku bersyukur Tuhan. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdaulat
Kami terima berkat, kami terima mujizat, kami terima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, dan kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Shalom semua, Shalom. Bapak yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Baik, sambil menyiapkan persembahan taburan kita pada sore hari ini, kita izinkan saya untuk memanggil dulu, menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau ada silakan. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan Gereja Revival Worship Church. Boleh ada di belakang? Oke, baik, kalau tidak ada kita akan lanjut. Ya, kita akan menabur, mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Baik, Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Engkau sungguh Bapa yang teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu yang begitu ajaib sempurna dalam kehidupan kami. Sampai saat hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan kami yang terbaik. Amen. Dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Amen. Di dalam persembahan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan yang terbaik dan biarlah hati kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan bukan karena keterpaksaan. Dan kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, kami percaya kami sudah menerima berkat-berkat daripada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memberi dengan sukacita boleh sama-sama katakan amin. Amin. Amin.
selalu baik, amin. Dan dia selalu memberi yang paling terbaik dalam hidup kita. Amin. Oh yeah. Kau baik. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan kiri kanan sih. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Kita sama-sama rayakan kebaikan Tuhan. Alkitab mencatat ketika kita memuji Tuhan, kuasanya hadir. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, boleh tinggi-tinggi jempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempol, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, jemaat saja. Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik, amin. Lihat kiri kanan. Sungguh amat untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lari, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, you are good, Lord. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik buat kehidupan kami. Hari ini kami tahu, kami datang menjumpai-Mu, kami datang beribadah, kami mencari Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami tahu hari ini kami pulang, kami menerima kebaikan Tuhan, kami terima mujizat, kami terima kemenangan, kami terima pemulihan. Amin. Kami tahu di minggu-minggu depan akan kami, Yes. apapun yang kami kerjakan, dalam nama Yesus kami yakin kami berhasil, kami sukses, kami diberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Happy Grace Sunday. Sampai bertemu minggu depan. God bless you non-stop.